Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan laporan akhir penjualan produk pirang. Di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya Arif Kurnia dengan NIM 17232017 dari Prodi Teknik Informatika sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Santikania Miftahul Inayah dengan NIM 66232037 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya sebagai sekretaris dan bendahara. Perkenalkan, saya Dava Aditya Nugraha dengan NIM 452311005 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini dari bagian pemasaran. Perkenalkan, nama saya Vini Silviani dengan NIM 882311002 dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya sebagai tim produksi. Perkenalkan, nama saya Putri Isma Parida dengan nomor NIM 5123-2003 dari Prodi Perhotelan dari bagian tim produksi. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan membacakan daftar isi, yaitu diantaranya ada perkenalan tim, lalu ada bisnis model kanvas, lalu yang ketiga ada penjualan mingguan, yang keempat ada kendala dan solusi, yang kelima ada keuangan usaha, yang keenam ada suka duka berjualan, dan yang terakhir kesimpulan. Lalu di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Di antaranya key partners, key activities, key resource, value propositions, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, dan revenue streams. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjualan dari minggu pertama. Pada minggu pertama kami melakukan produksi sebesar 30 packs dengan total 90 pieces lumpia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sosis, beef, ayam. Pada minggu pertama, kami berjualan secara langsung di Bazar kampus dengan target pasar pengunjung job fair dan mahasiswa. Di lapangan, kami berhasil mencapai target penjualan tersebut dengan terjual habis seluruh 30 packs. Lalu, penjualan minggu kedua. Pada minggu kedua, kami menetapkan target produksi sebesar 20 pack dengan total 60 pieces lumpia. Kemudian, pada minggu kedua, kami berjualan melalui pre-order dengan target pasar teman-teman terdekat kami di wilayah kampus. Lalu, di lapangan, kami berhasil mencapai target penjualan tersebut dengan terjual habis keseluruhan 20 pack. Lalu di penjualan minggu ketiga, kami melakukan produksi sebesar 30 pack lumpia dengan total 90 pieces. Lalu pemasaran yang kami lakukan adalah dengan secara offline di lingkungan kampus dengan target pasar teman-teman kami dan orang-orang yang berada di kampus. Lalu kami berhasil melakukan penjualan dengan melampaui target sehingga berhasil menjual 32 pack lumpia. Lalu di penjualan minggu keempat, kami melakukan produksi sebesar 35 pack dengan total 105 pieces. Pemasaran yang kami lakukan adalah melalui pre-order dan offline di lingkungan kampus dengan target pasar teman-teman dan orang-orang yang berada di kampus. Lalu hasil penjualannya menunjukkan hasil yang sangat baik. Target penjualan yang ditetapkan berhasil melampaui dengan total penjualan mencapai 38 pack. Lalu untuk data penjualannya bisa dilihat dalam grafik tersebut. Meskipun mengalami penurunan pada minggu pertama, penjualan pirang pada minggu kedua hingga keempat mengalami kenaikan, serta selalu dan bahkan melebihi target penjualan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penjualan yang dilakukan cukup efektif untuk menarik minat pembeli. Di sini saya akan membacakan bagian kendala dan solusi. Minggu pertama, kesulitan menarik perhatian konsumen bazar karena banyaknya pesaing dari produk lain. Solusinya, tim kami menggunakan cara yang lebih kreatif seperti memberikan tester gratis di area sekitar dan mempromosikan produk secara langsung. Minggu kedua, masalah yang dialami pada minggu kedua adalah ketika kami melakukan penjualan pre-order. Terjadinya kurang minat pada pembeli. Sebagai solusi, kami berencana akan meningkatkan strategi promosi, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial pirang untuk menyebarkan informasi tentang produk dan promo pre-order dengan gambar atau video yang menarik. Minggu ketiga,
Kurangnya prediksi terhadap jumlah peminatan pada setiap variasi rasa, sehingga stoknya habis lebih cepat, sementara varian lain masih tersisa. Solusinya adalah kedepannya kami akan melakukan riset pasar kecil-kecilan, yaitu dengan survei sederhana kepada pelanggan melalui question box di Instagram, dan setiap selesai penjualan mencatat varian rasa yang paling cepat terjual habis. Minggu keempat, salah satu kendala utama dalam penjualan minggu keempat adalah terbatasnya waktu produksi lumpia. Kami perlu menyusun jadwal produksi yang lebih efisien dan fleksibel dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu masing-masing anggota tim. Di sini saya akan menjelaskan keuangan usaha produk pirang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow. Untuk cash flow minggu pertama, di sini dengan saldo awal 170.000, kami menjual 30 produk dengan total pendapatan 240, dengan total pengeluaran 166.000 dan saldo akhir 244.000. Untuk cash flow pada minggu kedua, di sini kami menjual sebanyak 20 produk pirang dengan total pendapatan yaitu sebesar 160.000, total pengeluaran 103.000 dan saldo akhir 300.000. Untuk cash flow pada minggu ketiga, di sini kami menjual sebanyak 32 produk dengan total pendapatan yaitu sebesar 256.000 dengan total pengeluaran 173.700 dengan saldo akhir 361.300. Untuk cash flow pada minggu keempat, di sini kami menjual sebanyak 38 pack produk pirang dengan total pendapatan sebesar 304.000, total pengeluaran sebesar 218.700 dengan saldo akhir 464.500. Di sini pada tabel bisa dilihat keuangan usaha kami yaitu dengan total pendapatan kami setelah diakumulasikan setiap minggunya sebesar Rp960.000 dengan total pengeluaran sebesar Rp661.000 dengan total laba bersih yaitu pada minggu pertama kami mendapatkan laba bersih sebesar Rp74.000, pada minggu kedua laba bersih sebesar Rp57.000, pada minggu ketiga sebesar Rp82.700, pada minggu keempat sebesar Rp85.300. Dengan begitu, setelah diakumulasikan, total pendapatan laba bersih kami yaitu Rp299.000. Kalau sukanya sih di sini kayak keberhasilan dalam mencapai target penjualan. Jadi kayak kita kan ambil contoh pada saat bazar nih, kita udah produksi dari hari sebelumnya. Terus pada saat bazar kita tuh alhamdulillahnya produk kita laku semua. Itu tuh jadi kayak kepuasan dan bangga tersendiri lah atas apa yang kami lakukan. Sukanya dulu ya. Selama menjalani kegiatan kewirausahaan ini, kami sendiri banyak mempelajari hal baru seperti strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga perencanaan produksi. Kami juga belajar bagaimana menghadapi kendala dalam menjalankan usaha hingga mencari solusi untuk mengatasinya. Sukanya menurut saya dan teman-teman kami dapat meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Maksudnya ketika kami menjalankan ini, kami jadi tahu bagaimana cara membuat sebuah perusahaan atau usaha, bagaimana cara menjalankannya, dan bagaimana cara membuat sebuah strategi pemasarannya. Dengan adanya usaha ini telah memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian finansial dan anggota tim. Dari pengalaman ini, saya mendapatkan bagaimana cara untuk mengelola uang dan untuk mendapatkan uang secara mandiri. Sukanya itu dapat meningkatkan skill komunikasi dan kerjasama tim. Kalau dukanya sih menurut saya kayak kesulitan dalam mengatur waktunya aja sih. Karena kan kita ngejalanin usaha ini nih kayak sambil berkuliah, ada matkul-matkul yang lain gitu. Nah, karena itu juga kita harus kayak membagi waktu dengan efisien gitu. Terus anggota tim kami juga kan terdiri dari berbagai jurusan. Nah, ini juga yang jadi kendala kita buat ngatur jadwal produksinya. Dan untuk dukanya sendiri, di sini menurut saya pribadi, saat berdiskusi, tim kami ini seringkali menemukan berbagai perbedaan pendapat gitu dalam pengambilan keputusan. Namun di sini kami belajar untuk berkompromi dan bersepakat untuk mencapai kesepakatan agar usaha kami ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Dukanya menurut saya sendiri itu lebih sulit bagaimana caranya menyatukan berbagai banyak pikiran ataupun ide untuk menjalankan usaha tersebut. Itu sih.
dukanya, sulitnya memahami tentang karakter pembeli karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan harus memiliki mental kuat untuk menghadapi pelanggan yang tidak sesuai yang kita inginkan. Dukanya adalah ketidakpastian pasar. Kondisi pasar yang sering berubah-ubah dapat mempengaruhi penjualan kami. Oke, jadi kesimpulannya, selama kami menjalankan kegiatan wirausaha ini, kami memahami bahwa membuka sebuah bisnis atau usaha tidaklah sangat mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan direncanakan agar usaha kita berjalan nantinya. Kegiatan praktek kewirausahaan ini memberikan pengalaman nyata bagi kelompok kami tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis kecil, menghadapi tantangan, dan mencari solusi secara kreatif. Keberhasilan dalam melampaui target penjualan dan solidaritas tim menjadi pencapaian yang patut dibanggakan bagi kelompok kami. Hal-hal yang dipelajari selama kegiatan ini akan menjadi bekal berharga untuk pengembangan kemampuan kewirausahaan kami di masa depan. Sekian presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.